Selamat siang Bapak dan adik-adik. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sebelumnya kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua berbicara di ruangan ini bersifat rahasia. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mencari solusi bersama. Apakah Bapak dan adik-adik saling mengikuti proses konseling ini? Saya bersedia, Pak. Saya bersedia, Pak. Saya juga bersedia, Pak. Baik, saya harap semua dapat berbicara dengan jujur dan saling menghargai ketika orang lain sedang berbicara. Siapa yang ingin memulai menjelaskan masalah yang sedang dihadapinya? Nah, mulai dari saya saja dulu ya, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Saya merasa kedua anak saya ini sekarang lebih susah diatur, Pak. Kalau saya menyuruh sesuatu nih, Pak, mereka nih sering menunda, Pak, atau bahkan membantah. Bapak merasa anak-anak Bapak kurang mematuhi dan menghargai arahan Bapak? Ya, betul begitu, Pak. Bagaimana pendapat kalian mengenai itu? Sebenarnya, Pak, bukan tidak dihargai, Pak. Kadang ayah itu langsung marah tanpa mendengarkan penjelasan dari kami gitu, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Kadang kami ingin menjelaskan tapi ayah sudah marah duluan, Pak. Jadi kalian merasa belum diberi kesempatan untuk menjelaskan keadaan kalian sebelum ayah marah? Iya, Pak. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak mendengarkan hal tersebut? Saya, Pak, memang sering marah, Pak. Saya capek habis pulang bekerja tuh, Pak. Saya pulang, saya ingin anak-anak membantu, bukannya membantu, malah membantah saya, Pak. Apa tidak sakit hati saya, Pak? Dan itulah alasan saya marah, Pak. Jika ada rasa lelah dan harapan agar anak-anak dapat membantu sehingga ketika hadapan itu tidak dapat terpenuhi, Bapak merasa kecewa? Ya, begitu, Pak. Saya melihat ada perasaan yang cukup kuat dari masing-masing pihak. Bapak merasa lelah dan kurang dihargai, sedangkan anak-anak juga merasa kurang didengar. Apakah itu benar? Iya, Pak. Benar, Pak. Betul, Pak. Ketika ayah marah, apa yang kalian lakukan? Saya sedih dan kesal, Pak. Dan saya takut bicara, Pak. Jadi, kemarahan ayah membuat suatu anak merasa sedih dan kesal, sementara yang lain menjadi takut untuk menyampaikan pendapat. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak, bagaimana perasaan Bapak mendengar bahwa anak-anak Bapak seperti itu? Saya juga tidak menyangka, Pak, mereka sampai ketakutan begitu kalau saya marah, Pak. Tampaknya Bapak sebenarnya tidak berniat membuat mereka takut. Tidak, Pak. Hanya saja saya ingin mereka lebih disiplin dan teratur, Pak. Dari pembicaraan tadi, saya melihat bahwa masalah utamanya bukan karena tidak saling menyayangi. Justru semua memiliki harapan yang lebih baik. Bapak ingin bertanggung jawab untuk anak-anaknya, sementara anak-anak ingin didengarkan. Namun cara komunikasi yang digunakan membuat pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin benar, Pak. Saya setuju, Pak. Saya juga, Pak. Jadi yang terjadi bukanlah kurang kasih sayang, melainkan adanya hambatan komunikasi antara di dalam keluarga Bapak dan anak-anak Bapak. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan agar komunikasi Bapak sama anak Bapak lebih menjadi baik? Nah, kalau menurut saya, Pak, saya akan mencoba mendengarkan penjelasan mereka berdua dulu ya, Pak. Sebelum saya marah ke keduanya kepada mereka berdua, Pak. Baik, bagaimana dengan anak-anak? Kalau saya, Pak, akan cepat bergerak, Pak, kalau ayah meminta bantuan gitu, Pak. Kalau saya juga akan berusaha, Pak, untuk tidak menunda pekerjaan lagi. Bagus, mari kita buat kesepakatan sederhana. Ketika ayah meminta bantuan, anak-anak akan merespon dengan sopan. Anak-anak akan merespon dengan sopan ya. Iya, Pak. Jika ada alasan tertentu, anak-anak boleh menjelaskan terlebih dahulu. Sebaiknya ayah akan memberitahu kesempatan kepada anak-anak untuk berbicara sebelum memberikan penilaian. Apakah kalian, Bapak, anak-anak bisa setuju? Saya setuju, Pak. Setuju, Pak. Bagaimana jika setiap malam keluarga meluangkan waktu sekitar 15-an menit
untuk berbicara mengenai kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin itu ide yang baik, Pak. Dan saya sangat setuju ke ide Bapak itu, Pak. Saya juga setuju, Pak. Saya juga setuju Pak. Saya melihatnya sebenarnya keluarga ini memiliki hubungan cukup baik. Kalian masih mau duduk bersama dan mencari solusi. Itu merupakan kekuatan yang paling penting. Nah, terima kasih ya, Pak. Karena Bapak telah membuat saya bisa mendengarkan hati-hati anak-anak saya ini, dan mereka lebih terbuka kepada saya saat berdampingan dengan Bapak. Terima kasih ya, Pak. Saya juga senang, Pak, bisa menyampaikan perasaan saya, Pak. Saya juga merasa lebih lega Pak, tidak takut lagi Pak. Itu menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Baik, mari kita simpulkan hasil pertemuan hari ini. Yang pertama, masalah yang terjadi berawal dari kurangnya efektif komunikasi antara ayah dan anak-anaknya. Kedua, ayah akan berusaha mengendalikan emosi dan mendengarkan penjelasan anak-anak terlebih dahulu. Dan yang ketiga, anak-anak akan lebih responsif terhadap arahan ayah dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Dan yang terakhir, keluarga akan meluangkan waktu untuk berbicara bersama setiap hari. Apakah Bapak dan anak-anak setuju? Saya memahami, Pak, kesimpulan yang Bapak kasih barusan, dan saya juga berterima kasih, Pak, karena mungkin dari arahan Bapak saya akan lebih memahami mereka, dan juga saya akan mengurangi untuk memarahi mereka berdua, Pak. Saya setuju, Pak. Saya juga setuju Pak. Terima kasih atas keterbukaan Bapak dan adik-adik hari ini. Saya mengapresiasi keberanian kalian untuk menyampaikan perasaan masing-masing. Semoga kesempatan yang telah dibuat dapat diterapkan di rumah. Jika masih ada kesulitan, kalian dapat membahasnya pada pertemuan berikutnya. Baiklah, terima kasih atas bantuannya, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga Pak. Sama-sama. Sampai bertemu dengan kesempatan berikutnya. Selamat malam. Ya, Pak. Malam, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.